Oke sobat ya, sekali lagi saya berharap bagi sedulur-sedulurku yang merasa lebih tahu tentang dunia bambu unik, tentang sebuah nama pakem, tentang sebuah filosofi kajian tentang bambu unik Nusantara. Saya tunggu, saya berguru pada Anda. Saya berguru, benar-benar berguru. Bukan saya menantang Anda, tapi saya benar-benar berguru pada Anda supaya saya lebih tahu lagi tentang kelemahan saya, kekurangan saya, kebodohan saya. Karena memang saya bodoh, sangat terbatas tentang semuanya. Mantap. Apa Kang? Tumbang Sari Triroso double. Nopo tongkat nopo? Rospen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama Bambu Wengker. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara, para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada, bahwa pada saat ini saya melakukan survei sekaligus ngaji alam atau tadabur alam, yaitu di tempat rumpun bambu ori. Dan pada saat ini saya ditemani oleh beliau Kang Edi bersama Kang Haidar Karim. Dan pada saat ini tepatnya yaitu pada hari Jumat. Iku apa dhuwur Kang?
putus. Nggih. Bekas, tapi yo tukul double. Napa? Oh, bukan. Kelas putus cuma untuk mulai. Dadi Sanggabuana. Oke sobat ya, sebelumnya saya mohon maaf. Di samping saya mengedukasi tentang suasana pembolangan di rumpun bambu ori ini, setidaknya saya mau ngobrol-ngobrol sama diri saya pribadi sobat ya. Soalnya memang ngaji alam ini tidak terbatas, apalagi tentang kajian tentang bambu unik ya. Ini semua adalah ciptaan Allah. Awas-awas. Dan semua ini perlu kita cermati, juga perlu kita gali secara dalam, juga perlu kita teliti secara mendalam hakikat dari perjuangan tentang ngaji deling tersebut. Karena ngaji deling ini kalau tidak punya dasar, tentulah di situ akan terbatas sehingga mudah menyalahkan orang lain tentang suatu kajian-kajian yang terkandung pada sebuah bambu tersebut. Oleh karena itu sobat ya, di sini saya sedikit terpaksa mengedukasi apa sih dasarnya ngaji deling itu, supaya kita tidak gagal paham, sehingga kita benar-benar tahu ilmu rasa yang masuk ke dalam jiwa kita melewati sebuah guratan-guratan bambu, atau yang namanya pohon bambu, atau yang namanya juga rosing bambu. Kalau kita sudah tahu bentuk karakter dari semua bambu ini, tentulah di situ kita akan paham, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Karena setiap bambu ini semua berbeda. Ada yang berduri, ada yang tidak berduri. Ini namanya bambu ori. Ojo rumangsa iman, lamun sira sik gawe gelane marang liyan. Ori kita padukan pada jiwa kita, sehingga kalau kita sudah punya dasar tentang ngaji deling bambu ori, di situ tidak tertuju pada siapa-siapa, tapi semua tertuju pada diri kita sendiri. Oleh karena itu sedulur ya, sebelumnya saya mohon maaf. Sekaligus di sini saya mau menyapa buat sahabat-sahabatku semuanya ya, para sepuh, ini sepuh pengkaji deling. Saya selama mengkaji bambu tidak pernah merubah nama pakem dari sebuah bambu. Karena di dalam pakem bambu itu ada beberapa versi. Ada yang namanya bambu tumpang sari. Nah, dan bambu tumpang sari yang sudah menjadi pakem dari para sesepuh itu bentuknya seperti ini. Ini dari jenis bambu ori. Nah, ini pakem murni bambu tumpang sari. Andaikan saya merubah nama bambu ini, berarti bukan bambu tumpang sari. Tapi selama saya mengkaji bambu unik Nusantara hampir 3 tahun, saya tidak pernah sedikit pun merubah dari nama pakem asli atau pakem murni yang dibikin oleh para sesepuh bambu unik Nusantara. Karena
nama pakem bambu unik Nusantara itu, saya sudah tahu pakem-pakem mana yang sudah murni dibikin atau dibentuk oleh sesepuh bambu unik Nusantara. Termasuk bambu jalu, bambu selendang mukti sambung rasa, bambu kurung lam jalalah, bambu kurung tali sukmo, bambu selendang mukti, bambu tumpang sari, bambu kurung, bambu belalai gajah, bambu dampit, bambu rancang kencono sisik nogo, bahkan juga bambu-bambu nama pakem yang termasuk carang sewu, pate lele. Itulah pakem-pakem murni yang sudah dibikin oleh para sesepuh bambu unik Nusantara. Dan begini sedulur ya, jujur saja saya itu terkadang merasa aneh ya menyikapi tentang bambu unik itu. Katanya saya merusak nama baik tentang nama pakem, atau merusak nama baik, tidak menghargai para sesepuh-sesepuh bambu unik Nusantara. Kalau memang saya tidak menghargai sesepuh-sesepuh bambu unik Nusantara dan saya bukan pecinta sejati bambu unik Nusantara, apakah sampai sekarang saya masih berkecimpung di dunia bambu unik? Ternyata sampai sekarang saya masih berkecimpung di dunia bambu unik. Inilah bukti kecintaan saya pada seluruh pecinta bambu unik Nusantara. Bahkan sedikit pun tidak ada satu bambu pun yang saya koleksi, saya maharkan. Apakah masih kurang untuk kecintaan saya pada dunia bambu unik Nusantara? Semua tergantung pada sedulur-sedulur semua. Dan selama 3 tahun saya mengkaji bambu unik. Bukan berarti saya mengada-ada. Bukan seenak saya sendiri dalam mengkaji bambu unik. Tapi saya punya dasar. Sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang saya telan tentang dunia bambu unik. Contoh lagi sedulur ya, sebelumnya saya mohon maaf. Ini saya terpaksa ngomel di barongan. Soalnya memang saya sendiri tidak mau melayani tentang segala sesuatu yang tidak bermanfaat sedulur ya. Saya tidak mau karena saya rugi. Karena saya sudah bertahun-tahun ngaji alam, itu tidak mudah untuk menata jiwa, menata hati, menata pikiran dalam setiap perjuangan. Tapi setidaknya di sini saya mengedukasi salah satu contoh bambu kurung yang sudah katanya saya menyimpang membuat pakem seenaknya, yaitu bambu pakem kurung brojo. Juga pakem bambu gantung. Padahal di situ ada 2 bambu. Contohnya gini sedulur ya. Kurungan itu banyak. Ada kurungan burung, kurungan ayam, kurungan marmot, kurungan bebek, kurungan manuk pentet, kurungan manuk tilang, kurungan manuk murai, kurungan manuk jalak. Nah, itulah contoh-contohnya seperti itu aja. Saya nggak mau bilang terlalu banyak sekali ya tentang versinya. Dan setiap kurungan itu pasti berbeda-beda. Tidak ada yang semua itu mengurangi dari segala sesuatu. Dan itu semua tergantung pada diri kita. Mungkin kalau kita melihat kurungan murai batu ya, terus kita masukkan ke dalam burung tilang, dimasukkan ke dalam murai batu, itu pun juga masuk saja, cocok kok. Justru malah enak. Soalnya kurungannya besar, bagus. Sebaliknya,
Burung murai itu kalau dimasukkan ke dalam kurungan tilang ya sama saja. Ya bagus aja kalau kurungannya sudah besar. Itulah versinya di dalam suatu ngaji deling. Sebelumnya saya mohon maaf sobat ya. Sebenarnya banyak sekali ya. Kalau saya mau cerita tentang sebelumnya terjadinya, sebelum adanya grup bambu unik ini, saya itu sebenarnya sudah tahu semua. Tapi saya tidak mau berbicara terlalu panjang lebar tentang masalah sesepuh bini sepuh bambu unik Nusantara. Tidak. Karena saya sudah menyatukan rasa saya pada sedulur-sedulur sesepuh bambu unik seluruh Nusantara, juga seluruh pecinta bambu unik Nusantara. Apa saya menyatukan rasa? Ya ini buktinya, sampai saat sekarang saya masih berkecimpung di dunia bambu unik Nusantara. Dan saya hanya berbagi, tidak mengurangi, tidak melebihi, tidak mengada-ada. Tentang pakem sebuah bambu atau mengkaji deling itu bukan seenaknya saya sendiri, saya mengkaji tentang dunia bambu sobat ya. Yang jelas itu semua lewat ritual, rehat spiritual, rasa. Terus begini sobat ya, saya jujur, selama saya membuat channel Bambu Wengker, itu semua semata-mata hanya minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berburu tentang materi tentang dunia YouTube. Saya tidak ingin viral. Bahkan saya tidak berburu tentang hasil dari view, dari hasil Bambu Wengker. Karena dari awal semua hasil dari Bambu Wengker untuk kemaslahatan. Sedikit pun saya belum pernah merasakan buah dari Bambu Wengker. Karena buah dari Bambu Wengker sudah saya buat untuk kemaslahatan umat. Dan setidaknya justru malah saya nambahi bersama sedulur-sedulur Bambu Wengker. Kalau memang saya merasa ada kesalahan sedulur-sedulur ya di dalam kajian saya tidak bosan-bosan meminta maaf pada sedulur-sedulur semuanya. Karena mengkaji bambu itu capek. Sangat capek, bahkan sangat lelah. Oleh karena itu sedulur ya, kalau memang di dunia bambu unik ini ternyata ada oknum-oknum yang masih kurang terima dengan kajian-kajian saya, bisa juga langsung japri saya. Semua saudara-saudara sudah punya WA saya. Saya itu bisa menerima dengan lapang dada. Disuruh menghabiskan atau menghapus video-video saya semua, saya siap. Karena saya hanya berbagi. Saya tidak mengkaji bambu, juga tidak apa-apa. Masih banyak orang-orang yang di sekitar kita membutuhkan kajian-kajian tentang bambu unik, meskipun tidak lewat media sosial. Oke sedulur ya, sebelumnya saya mohon maaf. Katanya saya bukan sesepuh bambu unik. Itu saya akui, saya bukan sesepuh bambu unik. Saya juga bukan apa-apa di dalam dunia bambu. Karena apa? Itu semua itu hanya suatu ucapan bagi diri saya. Itu hal yang biasa, tidak mempengaruhi, tidak menjadikan suatu ego, kesombongan, kebanggaan pada diri saya. Andaikan saya dipanggil Mbah, itu sudah ada benarnya. Karena apa? Saya sudah punya cucu.
Bahasanya gitu aja. Saya sudah punya cucu saya sudah banyak. Dan pada saat ini sedulur ya, ini sebelumnya saya mohon maaf, saya banyak ngoceh ini, terpaksa saya ngoceh. Kalau berbicara tentang siapa sesepuh-sesepuh bambu unik Nusantara, saya di sini tidak mau menyebut tentang komunitas, karena banyak sekali komunitas-komunitas bambu unik di Nusantara ini, dan sekarang sudah berpecah belah menjadi ratusan komunitas bambu unik ya, setiap wilayah. Tapi awal-awalnya mulai adanya sebelum KPBUN itu sudah ada, dan itu pun saya tidak mau menyebut. Dan saya tahu semua siapa beliau-beliau para sesepuh bambu, semua sahabat saya. Meskipun saya belum pernah bertatap muka secara langsung pada beliau-beliau, tapi beliau juga belum pernah bertatap muka pada saya, sama saya. Tapi setidaknya semua, fa insya Allah, rasa sudah menjadi satu. Seperti saudara. Di sini saya tidak menyebut namanya satu persatu. Karena kalau saya sebut namanya itu kurang etis, sobat ya. Dan saya sangat berharap buat sobat-sobatku ya yang punya channel tentang ngaji deling, tolong usahakan atau maksimalkan. Kalau memang benar-benar punya konten tentang ngaji deling, saya sangat penuh dengan harap. Saya lebih suka, lebih senang apabila ada sedulur-sedulur yang mengedukasi tentang sebuah nama pakem, sekaligus penjelasan yang detail, alasannya apa, wedaranya apa, filosofinya apa. Saya akan menunggu supaya saya lebih tahu kekurangan saya, kebodohan saya, kelemahan saya tentang ngaji deling. Saya sangat berharap sobat ya. Saya tunggu di YouTube kalian semua yang punya channel-channel tentang ngaji deling atau nama-nama pakem. Kita bisa menyelaraskan. Saya tetap menghargai, tetap menghormati semua pendapat-pendapat sedulur-sedulurku bambu unik senusantara. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada sedikit pun di dalam hati pikiran saya untuk melukai atau menyinggung perasaan sedulur-sedulurku semuanya. Saya tetap setia pada saudara sambung rasa untuk selama-lamanya. Karena ngaji deling itu ada 3 dasar sedulur ya. Yang pertama batangnya, yang kedua yaitu rasanya. Sudah banyak sekali bambu-bambu unik yang saya wedar, dan semua pakem-pakem yang sudah dibuat oleh para sesepuh bambu semua sudah saya wedar semampu saya, karena saya sangat cinta untuk mengedukasi supaya sedulur-sedulur setidaknya bisa memahami, sedikit memahami. Andaikan ada kekurangan, itu sudah selayaknya, sudah sewajarnya, karena memang dunia bambu unik itu memang tidak terbatas. Oke sobat ya, sekali lagi saya berharap bagi sedulur-sedulurku yang merasa lebih tahu tentang dunia bambu unik, tentang sebuah nama pakem, tentang sebuah filosofi, kajian tentang bambu unik Nusantara,
saya tunggu. Saya berguru pada Anda. Saya berguru, benar-benar berguru. Bukan saya menantang Anda, tapi saya benar-benar berguru pada Anda supaya saya lebih tahu lagi tentang kelemahan saya, kekurangan saya, kebodohan saya. Karena memang saya bodoh, sangat terbatas tentang semuanya. Oke sobat ya, sebelumnya saya mohon maaf, saya juga mohon maaf buat sedulur-sedulurku ya, khususnya para sesepuh bambu unik Nusantara, juga para semua pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya sebelumnya mohon maaf, banyak-banyak mohon maaf pada sedulur semuanya. Apa Kang? Apa? Dia motong apa? Oh. Oke sobat ya, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kali ini bersama Bambu Wengker. Sekali lagi saya mohon maaf buat sobat-sobatku semuanya apabila ada kata-kata tutur sapa saya yang sekiranya menyinggung perasaan sedulur-sedulurku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sambung rasa senusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.